Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, saat ini saya berada di desa yang namanya cukup unik begitu. Nama desa ini adalah Negororejo yang berada di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Tepat berada di bawah dari Mada Kalipura yang berkaitan dengan Mahapatih Gajah Mada. Di sini teman-teman, tempat yang cukup makmur begitu. Konon menurut dari sumber tutur warga, tempat ini tempat Mahapatih Gajah Mada ya mendalami sebuah ilmu sampai dia menetap di sini. Dan tanah ini ataupun wilayah ini merupakan wilayah yang dihadiahkan oleh Hayam Wuruk di masa tua Mahapatih Gajah Mada. Itu berada di sini saudaraku. Jadi ini adalah wilayah kekuasaan Mahapatih Gajah Mada. Nama Negororejo ini adalah sebuah desa yang berada di lereng Gunung Tengger. Nah seperti ini. Dan ada salah satu tempat yang disakralkan, yang dikeramatkan oleh warga. Konon tempat ini merupakan tempat harta karun dari Gajah Mada yang sengaja dipendam katanya. Nah, entah itu hanya merupakan mitos saja atau memang kenyataannya seperti itu. Ini menjadi misteri sampai saat ini. Nah, tempatnya berada di dalam hutan ya. Seperti ini, banyak pohon-pohon besar di sini. Ini berada di dalam hutan, tapi di sebelah bagian timur itu sudah dimanfaatkan oleh warga sebagai persawahan begitu ya. Oke, seperti ini saudaraku. Tempatnya sejuk sekali. Nah, di situ ada sebuah bangunan yang cukup megah. Berbentuk seperti pendopo ya. Dan konon disinilah Mahapatih Gajah Mada berguru kepada seorang mungkin resih begitu ya. Sampai dia Saktri Mandraguna. Nah, oke. Kita akan menuju ke sana. Namun kita keliling-keliling dulu saudaraku. Kita keliling-keliling dulu. Tempatnya seperti ini. Jadi pohon-pohon besar ini memang sengaja tidak ditebang untuk sebagai menunjukkan sisi historis yang alami ya. Bahwa tempat ini memang dulu merupakan tempat yang cukup istimewa begitu ya. Disakralkan juga. Nama Negororejo. Negoro adalah negara, rejo itu makmur. Jadi tempat ini dulu adalah suatu negara yang makmur saudaraku. Di sini ada batu yang lonjong begitu ya. Batu menhir. Entah memang dulunya sudah posisinya berada di sini atau ini adalah pindahan. Tapi yang jelas dari keadaannya sekarang batu-batu di sini ya. Ini dikasih apa istilahnya, ada dupa, ada bunga-bunga begitu ya saudaraku. Banyak sekali bekas pembakaran dupa di sini. Yang artinya memang ketika warga datang ke sini melakukan suatu penghormatan dengan membakar dupa dan memberikan bunga ya. Nah, seperti ini saudaraku. Oke. Dari beberapa golongan ya. Salah satu contoh seperti orang-orang spiritual begitu ya. Ketika di malam-malam tertentu ataupun di hari-hari tertentu, mereka tidak sedikit orang yang menginap di sini. Ya, menginap di sini. Entah apa yang dilakukan saya kurang tahu, tapi yang jelas mungkin ya melakukan ritual ataupun bertirakat ya. Nah, karena kita dapatkan semacam tungku begitu di sini untuk tempat masak ya bagi orang-orang yang menginap di sini. Nah, seperti ini saudaraku. Ada beberapa tungku yang dibentuk secara sederhana. Jadi ada 3 ya. Dan ini memang dimanfaatkan oleh orang-orang yang datang ke sini. Ketika menginap begitu, mereka masak di sini saudaraku sampai beberapa hari. Yang pastinya
ada niat ya ataupun tujuan tertentu, mungkin untuk menghormati leluhur, ada yang bertirakat begitu ya, atau mungkin tujuan yang lain begitu. Kita coba naik saudaraku. Nah, di sini ada nama ya, diresmikan oleh Pamuji, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Probolinggo. Jadi tulisan di sini menyatakan bahwa ada nama Cungkup Patilasan Paguron. Jadi nama Paguron itu diambil karena di sini adalah tempat mengasah ilmu ya, mungkin suatu pendidikan ilmu-ilmu tertentu yang pastinya yang berada di Desa Negororejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, ini adalah tempatnya saudaraku. Oke. Nah, bahkan di sana untuk sebagai ornamen yang mengelilingi cungkup ini itu ada sirap ya, sirap kayu dengan ukiran yang cukup mewah begitu. Kita coba naik dan saya coba lepas alas kaki dulu. Bismillah. Assalamualaikum ya gaib, rahayu, rahayu, rahayu. Bismillah. Nah, ini teman-teman. Ini tempatnya dibuat cukup tinggi dengan ada pagar rantai ya. Dan di sini kita dapatkan salah satu bentuk semacam sumur begitu saudaraku. Nah, semacam sumur yang diselimuti oleh kain putih dan kain berwarna keemasan, serta ada banyak sekali bahan-bahan ritual seperti dupa, bunga ya. Ini tempat tungku pembakaran kemenyan dan gelas-gelas yang mungkin dikasih kopi seperti itu sebagai tradisi orang Jawa dalam bentuk menghormati leluhurnya. Nah, kalau kita lihat ini merupakan sumur begitu ya saudaraku, merupakan seperti sumur, memang seperti sumur, tapi tidak ada air di dalamnya, entah itu buntu ya, atau memang dari dulunya sudah seperti ini, atau mungkin bukan sumur tapi sebagai apa istilahnya, tempat khusus untuk sesuatu hal tertentu begitu saudaraku. Namun cerita yang berkembang disinilah Mahapati Gajah Mada itu mengasah ilmu atau berguru ya kepada guru yang sakti mandraguna tentunya, dan sampai menetap di sini. Dan ada cerita lagi, harta dari Gajah Mada dipendam di bawah sini saudaraku. Nah, ini hanya merupakan cerita rakyat saja ataupun cerita turun temurun, entah benar tidaknya saya kurang tahu juga. Tapi kita tetap menghormati perihal tentang sejarah folklore kearifan lokal di sini. Kalau melihat dari kondisi bangunannya ya, ini sudah banyak atap yang sudah lapuk begitu saudaraku. Jadi sudah memprihatinkan sekali, karena ini bagian dari peninggalan dari leluhur di Desa Negororejo ini saudaraku ya. Artinya tidak ada perawatan yang signifikan begitu. Nah, untuk bahan-bahan kayu ini sudah pada lapuk semua, dan ini cukup berbahaya ya. Yang dikhawatirkan kan roboh begitu ya, kena terjang angin atau apa. Nah, ada sesuatu hal dari cerita tutur warga bahwa tempat ini ya, yang saat ini memang berbentuk seperti sumur besar yang berbentuk bulat begitu, melingkar. Ini dulunya ya, sebelum adanya bentuk bangunan cungkup ini, artinya masih alami begitu, masih belum ada atap seperti ini saudaraku. Jadi di sini dulu ada sumur ya, memang benar-benar sumur katanya, tapi di dalam dari sumur tersebut terdapat ruangan yang cukup besar, cukup luas begitu, dan ditemukan ada
banyak sekali arca-arca serta artefak-artefak yang lain, ya berbagai jenis begitu, dari keramik, gerabah dan sebagainya, itu berada di dalam dari ruangan yang di dalam sumur ini. Entah sebab apa, antisipasi apa, atau dari hal apa begitu ya, ditimbun kembali, katanya seperti itu. Ditimbun kembali, ditutup begitu, dan muncullah bangunan ini, ya muncul bangunan ini. Dibangunlah bangunan beratap seperti ini. Artinya di dalam sini, yang di dalam dari tempat ini, kemungkinan ya masih banyak harta karun kerajaan begitu, yang memang sengaja dipendam ya. Nah, entah benar tidaknya, ini masih menjadi misteri. Apakah memang benar seperti itu kenyataannya, atau hanya cerita secara turun-temurun saja ya, tanpa ada bukti yang nyata, karena memang keadaannya memang seperti ini. Saat ini hanya berupa suatu sumur di tengah dan diberi cungkup yang cukup mewah seperti ini, dengan kondisi yang saat ini sudah miris sekali, tidak begitu terawat. Banyak atap-atap yang sudah lapuk, berlubang besar seperti itu. Ini berada di dekat sekali dengan air terjun Madakalipura. Jadi memang hal tersebut sudah dicatat di Nagara Kertagama, bahwa di masa tua dari Mahapati Gajah Mada itu memang berada di Madakalipura, saudaraku. Bahkan tempat itu pernah dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk, Raja keempat Majapahit, di waktu kegiatan tahunan serada begitu, untuk menghormati para leluhurnya sampai ke daerah Lumajang sana, dan sepulang dari situ mampir di kediaman dari Mahapati Gajah Mada yang berada di Madakalipura. Nah, seperti itulah yang tercatat di Nagara Kertagama, yang ditulis oleh Prabu Prapanca. Mohon maaf, yang ditulis oleh Empu Prapanca. Oke, seperti ini. Entah apa yang menjadi misteri di tempat ini. Yang jelas dari cerita itu seakan-akan memang menunjukkan bahwa tempat ini dulu merupakan suatu wilayah yang cukup makmur. Dari namanya saja Negororejo ya. Negororejo, negara yang makmur. Oke, semoga bermanfaat ya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.